Romo Bayu. Iya. Saudara-saudari semuanya, Shalom Alaikum. Selamat datang di Basiliki Salib Suci Purwakarta yang mengikuti lewat live streaming melalui channel YouTube Gereja Katolik Purwakarta. Selamat datang dan selamat bergabung. Inilah Basilika kecil, jadi namanya Basiliki. Basiliki Gereja Salib Suci Purwakarta. Saudara-saudari, terima kasih bahwa sudah ada kesepakatan dari awal. Ini bagus, ini suatu niat yang mulia. Kalau ada pertemuan, apalagi rekoleksi, ada peraturan tidak bermain HP. Kalau mau membuka HP boleh, tapi keluar seperti kalau orang mau ke toilet. Saya kira itu baik. Jadi mau ke toilet, main HP itu hal yang sama, sehingga kita juga membentuk kebudayaan. Karena kebudayaan yang terkait dengan gadget apa, ini kacau balau kalau menurut saya di Indonesia. Tidak ada yang memulai, tidak ada yang mengatur, tidak ada yang membuat normanya. Kita juga coba buat norma. Siapa tahu juga Anda yang bergabung di live streaming bisa membuat peraturan dan norma yang sama. Kita sebarkan supaya ini juga menjadi norma yang umum di tengah masyarakat kita. Karena hal seperti ini pelan-pelan juga perlu kita lestarikan. Apa yang bagus, tapi yang tidak bagus tentu saja kita buang. Tema hari ini adalah Minggu Palma, rekoleksi Prapaskah, untuk mengenal lebih dalam seperti apa Minggu Palma. Kurang lebih selama 45 menit ke depan saya akan jelaskan secara singkat Minggu Palma itu seperti apa. Tapi akan saya mulai dengan Pekan Suci dan Trihari Suci. Silakan melihat pada slide, saya akan membaca, kemudian nanti Bapak dan Ibu boleh ikut membaca. Yang di rumah yang mengikuti lewat live streaming, kamera saya betul di sana ya? Oke, betul, kamera saya yang di sana. Boleh juga ikut membaca dari rumah, tapi bedanya kalau dari rumah bisa sambil tiduran, makan keripik, silahkan. Yang di sini jangan makan keripik dulu ya, karena di dalam gereja. Tapi kalau tadi di dalam gereja kok tepuk tangan? Oh, jangan salah. Yang tidak boleh tepuk tangan itu kurban misa. Oke, yang ikut netizen di live streaming saya klarifikasi ya. Dikira Romo Bayu melarang tepuk tangan di gereja, bukan. Tepuk tangan di gereja itu boleh dalam kurban misa yang tidak tepuk tangan ya. Karena tersebar luas tuh di sana-sana. Romo Bayu melarang tepuk tangan di dalam gereja. Salah, bukan. Di dalam kurban misa. Kenapa? Karena misa adalah kurban. Seperti kita di bawah kaki salib Kristus. Masa di bawah salib Kristus tepuk tangan? Hanya penjahat yang bertepuk tangan di bawah salib Kristus. Kan kalau yang tepuk tangan, hore, udah modar orangnya, gitu kan penjahat kan? Ya kira-kira kita bisa bayangkan begitu. Di bawah salib Kristus, murid-murid Yesus tidak ada yang bertepuk tangan. Itu alasannya secara spiritual. Mungkin barangkali beberapa masih bingung maksudnya apa sih? Nanti pelan-pelan akan sampai pada pemahaman spiritual yang mendalam. Jadi bukan nggak boleh tepuk tangan di gereja ya, nggak boleh tepuk tangan dalam kurban misa. Kurban misa kalau udah selesai pun nggak masalah, tepuk tangan dan seterusnya itu nggak ada. Maka kadang-kadang ada kor selesai mereka tepuk tangan, Rama nggak melarang karena udah selesai. Selesainya kurban misa apa? Begitu berkat selesai. Nah itu tidak ada masalah dengan itu. Hanya klarifikasi sebentar, mumpung tidak hanya umat Basiliki Purwakarta, tapi juga yang live streaming supaya bisa didengar maksudnya apa. Kadang-kadang memang disalahpahami juga omongan saya di sana sini, potongan-potongan dipotong di TikTok lah apa. Enggak seluruh konteksnya ikut sehingga ada kesalahpahaman. Kembali ke laptop. Sudah kelihatan laptopnya? Nah maju ya. Sekarang kita akan mendalami Minggu Palma supaya nanti bisa lebih merayakan dengan menyentuh apa yang kita rayakan pada hari Minggu Palma. Sumbernya adalah dari dokumen gerejawi. Nah ini kalau saya bicara tak pernah tak pakai sumber. Jadi maksudnya adalah apa yang saya katakan selalu bukan merupakan opini saya pribadi. Tak pernah. Kalau saya ngajar, saya homili apa, nggak pernah merupakan opini saya pribadi, tapi jelas rujukannya. Kalau saya ngomong A, di mana ada nasnya dalam dokumen-dokumen gereja. Sehingga apa? Saudara-saudari, kalau kita orang Katolik, gampang sekali cara kita menghayati iman kita. Rujuk dalam dokumen-dokumen gereja tentang ini, tentang itu, apa dikatakan di sana. Maka kalau kita bicara mengenai Minggu Palma, tidak ada lain mengutip dokumen gereja yang sudah ada di sana warna kuning. Barangkali tidak terlalu jelas karena tempat kita ini masih nggak terlalu bagus. Tapi tenang, sebentar lagi ini akan jadi bagus. Nah, tepuk tangan dong, ya, akan jadi bagus. Ini kan agak burem-burem ya, yang matanya udah minus-minus gitu kayaknya sampai gini-gini ya.
Ntar lagi jadi bagus ya. Ada umat yang sudah gatel lihat begini terus dia nyumbang gitu ya. Itu iya, kalau gatel terus jangan cuma mencela gitu. Yang di rumah juga gitu, dikerucut celah begini. Oh, jelek gitu. Nah, kalau jelek gimana? Saya sumbang. Nah, bagus, tepuk tangan gitu. Iya dong, iya. Masa cuma mencela, itu jelek, ini jelek, ini jelek. Lah, apa solusinya gitu? Kita boleh mencela, kita boleh memberi satu kritik, tapi beri solusi juga. Jangan cuma Nah, ini nanti lagi bagus, bersinar terang, bahkan lebih terang dari matahari. Kalau semua ditutup kain hitam. Oke, dokumen gerejanya ini ya, dalam bahasa Latin berbunyi De vestis Pascalibus preparandis et celebrantis. Apa tadi? Uluk ya. Lah inilah netizen yang sedang ikut live streaming kalau umat paroki Purwakarta Basiliki ini begitu kalau bahasa Latin uluk gitu. Ngeraken. Ya, enggak apa-apa. Yang tidak bisa bahasa Latin tetap boleh masuk surga. Nah, itu ayat penting itu. Itu dokumen di gerejanya di mana itu mah enggak ada. Itu mah karangan saya aja. Tapi memang betul, masuk surga itu kan enggak tergantung tahu ayat dan sebagainya kan, bukan, tapi pelaksanaan firman Tuhan. Kembali ke laptop. Dalam bahasa Indonesia berbunyi perayaan Paskah dan persiapannya. Dalam bahasa Latin De vestis Pascalibus. Itu juga boleh dimiliki yang tadi gereja buku warna kuning tadi. Tapi kalaupun enggak memiliki enggak apa-apa juga. Kita bisa ikut dari konten-konten seperti ini. Nah, pertama saya akan bahas Pekan Suci karena akan nyambung dengan Minggu Palma. Yuk sekarang kita bahas PPP. PPP dokumen tadi. Jadi karena persiapan perayaan Paskah dan persiapannya kan, perayaan Paskah persiapannya. Jadi PPP. Jadi kalau saya nyebut PPP ini dokumen ini, semua tentang perayaan Paskah kembali pada dokumen yang disebut PPP. Kita mulai dari 28 ayat atau artikel atau nomor 28 yang bicara mengenai Minggu Palma. Yuk baca sama-sama yang di rumah dan di studio. Studio lagi. Studio. Kan biasanya kalau itu kan studio gitu ya, kayak di TV itu. Mari sama-sama kita baca. Pekan Suci mulai. Nah ini. Jadi Pekan Suci ada istilah dalam liturgi Katolik namanya Pekan Suci. Dimulainya kapan? Minggu Palma. Jadi Minggu Palma itu adalah awal dari Pekan Suci. Maka pentingnya Minggu Palma adalah ini membuka pintu masuk untuk Pekan Suci. Jadi begitu Minggu Palma, Pekan Suci, kita memasuki suatu pekan yang disebut Pekan Suci, Holy Week kalau bahasa Inggrisnya. Nah, kemudian kita lompat pada artikel 38 untuk mengetahui berakhirnya kapan. Kalau ada satu masa pekan kan awalnya akhirnya. Yuk kita baca sama-sama nomor 38. Trihari yang berlangsung dari misa perjamuan malam terakhir pada Kamis Putih sampai dengan ibadat sore. Ayo baca sama-sama lah, sama-sama. Oh belum ada, oh ya. Maafkan yang di rumah ya. Ya ini live streaming baru belajar, nggak apa-apa ya. Meskipun live streamingnya belum lancar dan baru belajar, tetap boleh. Tenang. Yang di sana tetap boleh masuk surga, tenang aja. Oh tadi macet tuh gara-gara belum tampil. Saya kira belum lulus SD. Ya. Yuk sekarang diulangi sama-sama, yang di rumah juga sama-sama kita baca ya. Trihari yang berlangsung dari misa perjamuan malam terakhir pada Kamis Putih sampai dengan ibadah sore Minggu Paskah. Tadi pertama nomor 28 kita ada istilah Minggu Palma. Kemudian sekarang nomor 38 ada istilah Minggu Paskah. Berarti ini apa? Ini akhir dari Pekan Suci karena dikatakan berlangsung sampai. Jadi sudah kita punya dua istilah, Minggu Palma, Minggu Paskah. Nah slide selanjutnya kita bisa lihat, itulah yang disebut sebagai Pekan Suci. Sudah kelihatan? Puji Tuhan, udah mulai pintar ya operatornya ya. Itulah yang dimaksud Pekan Suci. Maka waktu pekan itu kan satu kurun waktu, minggu. Tapi kadang-kadang kalau istilah minggu itu membingungkan, karena minggu nama hari. Saya lebih suka menggunakan istilah pekan daripada minggu karena untuk membedakan minggu sebagai nama hari, pekan sebagai durasi waktu tertentu. Jadi saya pakai istilah minggu untuk nama hari, kalau pekan durasinya. Memang kalau hari Minggu, satu minggu memang dalam bahasa Indonesia sehari-hari itu campur sih ya.
1 minggu, maksudnya 1 minggu 1 hari apa 1 minggu 1 pekan gitu ya. Nah, untuk memudahkan kita saya pakai istilah pekan. Mari kita lihat slide di sana. Itulah kurun waktu yang disebut pekan suci. Maka kalau kita disebut ada istilah pekan suci, kapan itu? Minggu Palma sampai Minggu Paskah. Di tengah-tengahnya ada isiannya. Lihat gambarnya, isian dari susunan pekan suci itu ada warna-warna, perhatikan. Yang paling kiri ada warna merah, tapi tulisannya nggak terlalu kelihatan ya. Kelihatan nggak yang paling kiri warna merah, tulisannya apa itu? MG Palma. Oh, berarti yang bisa melihat di matanya masih bagus. Kalau nggak bisa melihat nggak apa-apa, percayalah sebab ada ayat yang mengatakan berbahagialah yang tidak melihat namun percaya. Nah, ada kan ayatnya gitu kan? Ada loh ayatnya, ada. Jadi kalau yang nggak bisa lihat percaya aja. Di situ ada tulisan MG Palma. Itu tandanya Anda orang beriman, meskipun tua. Kan udah gak lihat udah tua ya, nggak apa-apa ya. MG Palma itu Minggu Palma. Kok warna merah? Karena liturginya merah. Paling kiri Minggu Palma warna merah karena liturginya merah. Kenapa merah? Nanti pelan-pelan akan kita mengerti. Yang paling kanan ada tulisan apa? Paling kanan. MG Paskah. MG Paskah Minggu Paskah. Kenapa warnanya kuning? Karena warna liturginya kuning. Kuning sama dengan putih, sama dengan perak, sama dengan emas. Jadi kalau warna liturgi itu 4 warna ini nilainya sama. Maka kalau kamu lihat kasulnya Rama Bayu kan, kasula itu yang gede gombrong-gombrong itu kasulannya, kadang-kadang Rama Bayu pakai putih, kadang-kadang pakai kuning, ada juga yang perak, ada juga yang emas. Punya semuanya, putih ada, kuning ada, perak ada, emas ada. Sombong amat. Wah, nggak apa-apa, harta saya itu. Kalau hartanya Romo Kasula kan nggak apa-apa, nggak dianggap ini kan. Namanya hartanya Romo kan pakai kasula ya udah. Kalau ada orang ngasih duit itu saya suka ini kasih untuk beli kasula. Jadi kalau kasula saya keren-keren tuh biar menutupi muka saya nggak terlalu keren. Jadi paling nggak kasulanya lumayan keren gitu ya. Jadi kasula ada banyak itu. Kembali ke tema, kuning sama dengan putih, sama dengan perak, sama dengan emas. Ini warna liturgi hari raya atau kemuliaan. Jadi kalau kamu lihat warna liturgi, apa itu putih, apa itu kuning, apa itu perak, apa itu emas, ini warna kemuliaan. Maka Minggu Palma diberi warna kuning atau sama dengan putih dan seterusnya tadi, karena namanya adalah kemuliaan. Paskah hari apa? Minggu Paskah hari apa? Kebangkitan Tuhan, maka warna kemuliaan. Di sela-selanya masih dilihat dalam slide ya. SN, Senin dan seterusnya ada warna ungu karena itu masih Prapaskah jadi ungu. Kemudian di tengah ada kuning, Kamis, putih. Warnanya apa? Kuning, kemuliaan karena Kristus Tuhan menyerahkan diri dalam perjamuan terakhir. Kemudian setelah itu Jumat Agung, warnanya apa? Merah. Minggu Palma dan Jumat Agung warnanya sama. Karena ini seperti mengulang perayaan. Jadi sebenarnya bahasa gampangnya Jumat Agung ini pemenuhannya, Minggu Palma ini pengantar untuk Jumat Agung. Maka warnanya sama. Jadi Jumat Agung ini cerita aslinya, tapi Minggu Palma ini pengantar untuk Jumat Agung. Maka nanti pelan-pelan kita lihat di dalam Minggu Palma sudah ada yang namanya Pasio. Apa itu Pasio? Kisah sengsara. Karena ini pengantarnya. Untuk membayangkan atau untuk lebih mengerti, kalau zaman sekarang lebih gampang dibayangkan. Kalau ada film mau tayang, ada cuplikan, kalau dulu namanya ekstra. Masih ingat ya? Ada ekstra. Tahu nggak ekstra? Ini ada ekstranya. Jadi kalau cuplikan film cuma 5 menit, itu ditampilkan misalnya ada sinetron tersanjung gitu. Tahu sinetron tersanjung tahu ya? Wah Ika tahu loh, berarti tua dia. Yang di rumah tahu nggak? Live stream kalau tahu tersanjung ya. Atau kalau bahasa gampang sekarang ada film lah. Kalau dulu isinya ekstra, sekarang namanya teaser. Jadi potongan sebentar untuk menggambarkan ini filmnya kayak gini. Tapi cuma 5 menit atau 2 menit untuk yang panjang itu. Ini sama. Jadi Minggu Palma itu seperti teaser untuk Jumat Agung. Cerita aslinya di Jumat Agung. Maka warnanya sama, merah. Jadi begitu ceritanya.
Supaya kita nggak shock, supaya kita ada, oh kira-kira ceritanya begitu, tapi belum terlalu lengkap. Lengkapnya ada di Jumat Agung. Maka ada sedikit perbedaan nanti. Perbedaannya apa? Jumat Agung itu kisah sengsaranya yang paling inti. Kisah sengsara yang paling inti, paling rinci, paling detail itu ada di Injil yang keempat, yaitu Injil Yohanes. Kalau Injil yang lain nggak terlalu rinci. Rincian-rincian peristiwa mengenai kisah sengsara Tuhan itu di Injil yang keempat. Maka Injil keempat selalu dibacakan di Jumat Agung. Tapi kalau Minggu Palem belum. Dari Injil-Injil sinoptik namanya. Sinoptik, ini tambahan pengetahuan saja, itu 3 Injil pertama. Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas disebut Injil-Injil sinoptik. Mirip-mirip. Sinoptik itu artinya mirip-mirip. Tahu kalau mirip-mirip, manggut-manggut aja biar kelihatan tahu. Tolong manggut-manggut ya. Maaf, bagus ya. Bagus. Supaya yang di rumah menyaksikan live streaming mengira kita pinter-pinter gitu. Ini ngomongnya sekarang tapi kebaca di live streaming, ngaco bener ini. Kan yang ikut live streaming kan tahu ya. Tahu ya kalau Injil Matius, Markus, Lukas mirip, tahu ya? Tahu. Terima kasih. Tepuk tangan karena tahu. Mirip-mirip. Kalau kamu baca nanti mirip-mirip itu. Maka Minggu Palem belum lengkap ceritanya, hanya pengantar. Bahkan nanti kalau tahun I tahun A itu Matius, tahun B Markus, tahun C Lukas. Jadi A, B, C beda-beda. Tapi Jumat Agung sepanjang segala masa selalu dari Injil Yohanes, karena itu kisah sengsara yang paling lengkap dari seluruh keempat Injil itu. Nah, kembali ke sini. Jadi intinya Pekan Suci kemudian kita sudah tahu Minggu Palma, akhirnya Minggu Paskah. Di tengah-tengah disebut Senin warna ungu itu disebut Senin dalam Minggu Pekan Suci. Kemudian Selasa dalam Pekan Suci. Rabu dalam Pekan Suci. Hari Kamisnya disebut Kamis apa? Kamis Putih. Atau istilah yang lebih sesuai dengan bahasa Latinnya Kamis Mandat. Dalam bahasa Indonesia Kamis Putih, saya pernah mencari dan meneliti, saya nggak tahu istilahnya dari mana, kenapa diberi nama putih, tapi sebenarnya itu mandatum. Kalau mau pakai lurus, Kamis Mandat sebenarnya. Kenapa Kamis Mandat? Mandat itu apa sih? Perintah. Jadi kenapa Kamis disebut Kamis Mandat? Sebab di hari Kamis itu Yesus Tuhan kita memberi perintah. Perintahnya apa? Nanti tunggu rekoleksi tentang Kamis Putih. Nah, ini teaser dulu, teaser dulu ya. Nah, kemudian Jumatnya disebut Jumat Agung. Kenapa Agung? Karena Kristus ditinggikan pada salib. Nanti pada saat rekoleksi tentang Jumat Agung ya, masih akan sambung Bapak dan Ibu saudara-saudari juga yang ikut di rumah. Sabtunya disebut Sabtu apa? Sabtu Suci. Tapi sebenarnya istilah yang lebih rinci atau lebih pas Sabtu Paskah. Sebenarnya Sabtu Suci tidak salah, tapi Sabtu itu disebut Sabtu Paskah, minggunya Minggu Paskah. Oke, sekarang nyambung. Slide berikutnya kita baca bersama-sama. Di dalam Pekan Suci, ayo kita baca sama-sama. Oke, nggak apa-apa. Masih latihan, tenang aja ya. Tetap boleh masuk surga. Ayo kita baca sama-sama. Di dalam Pekan Suci ada kurun waktu yang dinamakan. Ternyata cuma lihat muka saya. Pantesan pada mau muntah. Oke. Ya kan supaya bisa baca. Kita tunggu dulu aja ya. Udah, ayo kita baca sama-sama. Di dalam Pekan Suci ada kurun waktu yang dinamakan Trihari Suci. Istilah resminya apa? Kita biasa menyebut Trihari Suci. Apakah salah? Tidak, karena itu istilah juga benar. Tapi barangkali kalau kita mau kembalikan istilah yang lebih benar supaya pengertiannya benar, mungkin barangkali nanti kalau buat pengumuman, buat apa, mungkin yuk kita biasakan nulis Trihari Paskah. Ini pentingnya apa? Nanti sebentar lagi akan saya jelaskan kenapa perlu mengatakan Trihari Paskah. Tentu kalau kamu tulis atau mengumumkan atau apa, membuat sambutan Trihari Suci, nggak salah, benar. Namun kalau kita menggunakan istilah Trihari Paskah punya keuntungan. Nanti akan saya jelaskan keuntungannya apa. Rujukannya di mana? Kok Rama Bayu mengatakan istilahnya Trihari Paskah? Seperti biasa kalau saya mengatakan sesuatu bukan dari mulut saya,
tapi dari dokumen. Yuk kita lompat sekarang PPP 38. Saya intip dulu. Teng teng tek 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 tek. Yuk kita baca bersama-sama. Trihari yang berlangsung dari misa perjamuan malam terakhir pada Kamis Putih sampai dengan ibadat Minggu apa? Minggu Paskah. Kalimat lanjutannya ini nyambung, jadi nyambung, sambung, trek. Oke, sama-sama kita baca. Kurun waktu ini selayaknya bernama Trihari penyaliban, pemakaman, dan kebangkitan Kristus, juga disebut Trihari Paskah. Jadi istilah yang lebih persis namanya Triduum Paschale, bahasa Latinnya. Kalau Triduum Paschale pasti bisa ngomongnya semua. Sama-sama Triduum Paschale. Mulai hari ini umat Basiliki Purwakarta bisa bahasa Latin. Akhirnya lidah yang keluh terbuka akhirnya, puji Tuhan. Yang di rumah nggak bisa kan? Trihari Paskah Latinnya Triduum Paschale. Yuk sekarang kita mulai biasakan, barangkali mulai dengan panitia. Trihari suci sekali lagi yang di rumah juga tidak salah. Tapi keuntungannya membuat istilah Trihari Paskah adalah settingan pikiran kita menjadi lebih benar. Benernya bagaimana? Selama ini pengertian umat kebanyakan yang disebut Paskah hari Minggu saja, betul? Kamu juga mikir begitu? Ya kan? Nah inilah, jadi Paskah, yang dibilang Paskah itu apa? Minggu, padahal lengkapnya Minggu Paskah. Karena Paskah bukan satu hari, karena Paskah 3 hari. Kembali ke satu slide mundur, Yuk kita mundurkan, terek gigi bentuk set. Yuk kita baca sama-sama, diulangi. Trihari yang berlangsung dari misa perjamuan malam terakhir pada Kamis. Stop. Dimulai dari kapan? Kamis Putih. Lanjutkan sampai kapan? Berarti kurun waktunya dari kapan? Kamis Putih sampai Minggu. Lanjut slide berikutnya, disebut apa? Trihari Paskah. Yuk kita mulai biasakan. Jadi nanti pengurus-pengurus gereja, panitia yang di rumah juga kalau mengurusi gereja liturgi, yuk kita biasakan membuat pengumuman Trihari Paskah supaya settingan pikirannya mulai benar. Tentu sekali lagi saya tidak menyalahkan istilah Trihari Suci. Kalau di internet itu saya dibilang suka nyalah-nyalahin, enggak nyalahin. Ini salah, itu salah, bukan nyalahin. Ini benar. Tetapi kalau pakai yang ini kayaknya lebih pas, gitu loh maksud saya itu. Saya enggak pernah nyalahin Trihari Suci salah, enggak, bukan gitu cara kerjanya. Trihari Suci benar. Tapi kayaknya kalau pakai istilah Trihari Paskah lebih benar dan lebih membantu pikiran kita untuk benar. Karena kan pikiran untuk benar itu harus dibantu, termasuk juga dengan istilah-istilah. Contoh, saya sering menyebut dan mengajarkan itu kurban misa. Untuk apa sih sebenarnya? Untuk nyeting pikiran kita, begitu kita ikut misa ini kurban, gitu loh. Apakah menyebut ekaristi salah? Tidak. Apakah menyebut misa saja salah? Tidak juga. Semua benar. Tetapi kalau ada kurbannya, pikiran kita lebih benar. Jadi itu maksudnya. Maka tadi kembali pada tema Paskah, biasanya banyak orang, coba yang di rumah tolong ya, yang ikut live streaming, tulis di kolom chat ini, di sini. Nah, di sini nih ya, di bawah sini, kolom chat tulis pertanyaannya, kalau mendengar istilah Paskah, biasanya kamu mikirnya apa? Satu hari kan, yaitu hari Minggu saja. Sama seperti umat Basiliki di sini. Tadi sudah saya tanya, kalau Paskah dalam pikiranmu biasanya satu hari, yaitu hari Minggu. Padahal ternyata menurut ajaran Gereja Katolik, ini bukan menurut saya loh ya, dokumennya jelas. Menurut ajaran Gereja Katolik, yang dimaksud Paskah itu hari 3 itu. Kamis Putih sampai Minggu Paskah, ini yang disebut sebagai Hari Raya Paskah. Maka pemikiran kita sekarang mulai agak benar, ternyata Hari Raya Paskah
satu kesatuan peristiwa. Satu slide nyambung. Nah ini sekarang kita baca Hari Raya Paskah. Setelah tanda panah itu sama-sama kita baca. Satu kesatuan peristiwa, penyaliban, pemakaman, kebangkitan Kristus. Nah itu ya, kebangkitan termasuk salah satu bagian dari situ. Karena kebangkitan tak pernah lepas dari kurban penyaliban. Maka sebenarnya kita mulai ngerti. Ini hal kecil tapi kalau kemudian kita pahami dengan baik membawa dampak yang berbeda. Maka ada orang yang bertanya, Romo mana yang wajib? Kemis putih, Jumat Agung, Vigili, Minggu, bagaimana Romo? Jawabannya kalau kita paham ini, kalau ini di satu kesatuan, maka kemudian pertanyaan itu tidak lagi perlu muncul sebenarnya kan? Kenapa? Karena ini kesambungan dari awal sampai akhir, mulai dari penyaliban, sengsara dan penyaliban, pemakamannya sampai kepada kebangkitan Kristus, satu kesatuan perayaan yang tidak terpisahkan. Maka itu membantu juga. Oh kalau begitu, saya mau ikut perayaan keutuhannya. Jadi nggak perlu lagi bertanya di rumah juga yang ikut live streaming. Romo kalau ini saya nggak bisa gimana? Ya itu gimana kamu? Pikir-pikir sendiri aja. Tapi dari pengertian yang benar bahwa ini satu kesatuan, kemudian kita paham dan mengerti. Oh ini satu perayaan yang nyambung, hanya memang terbagi Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah ini nanti kita akan jelaskan kenapa kemudian ada Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. 3 hari kan, tapi kok harinya 4. Nanti akan saya jelaskan kenapa seperti itu. Sekarang kita nyambung bahwa di dalam dokumen PPP 27 disebutkan juga istilah itu, 3 hari Paskah. Sekarang kita baca PPP nomor 27. Oke, sama-sama kita baca. Dengan ekaristi perjamuan malam terakhir, mulailah. Stop dulu. Kita pendek-pendek biar paham. Dengan ekaristi perjamuan malam terakhir, kapan itu harinya? Kamis putih. Dimulai disebut ketiga. Istilahnya ada kan? Dimulai tri itu 3, dimulai 3 hari Paskah. Di sini tidak dikatakan 3 hari suci, tapi dikatakan apa? 3 hari Paskah. Yuk dibiasakan. Mau nggak membiasakan? Oh ya, panitia mau ya? Lingkungan mau ya? Jadi kalau bikin pengumuman perayaan 3 hari Paskah. Jadi di sini disetting 3 hari. Kita pelan-pelan. Yang di rumah juga bisa pelan-pelan. Tapi kalau misalnya ada yang menganggap sama aja lah, ya nggak apa-apa juga sih. Oh, gitu aja dimasalahkan. Nggak mempermasalahkan, tapi mendudukkan perihalnya. Sesuatu kalau duduk pada tempatnya itu pas gitu loh. Sesuatu kalau duduk pada tempatnya pemahamannya lebih utuh daripada kalau tidak pas duduk tempatnya. Yuk sekarang kita lanjutkan yang meliputi sama-sama. Yang meliputi Jumat Agung dan stop. Ada Sabtu apa di situ? Tadi kan saya mengatakan Sabtu suci benar, tapi ada yang lebih benar namanya ini. Jadi apa yang keluar dari mulut saya nggak pernah dari mulut saya. Pengajaran iman Katolik nggak boleh sendiri dalam arti ngomong opini sendiri. Itulah pengajaran iman Katolik. Pengajaran iman Katolik mesti datang dari pengajaran para rasul yang nyambung ajaran para uskup dan diteruskan, itu namanya magisterium atau pengajaran gereja. Nah ini salah satu dari dokumen untuk membaca magisterium itu. Sabtu Paskah dan lanjutkan. Dan memuncak dalam perayaan malam Paskah dan berakhir dengan ibadat sore Minggu Paskah. Sekarang nyambung, ada satu gambar, nah itu lihat. Jadi dalam pekan suci ada 3 hari suci. Ada 2 istilah sekarang, atau 3 hari Paskah. Sekali lagi, suci benar, Paskah benar. Dalam pekan suci di dalamnya ada 3 hari suci atau 3 hari Paskah. Kalau mau kalimat yang lebih gampang, 3 hari Paskah bagian dari pekan suci. Gedenya ini disebut pekan suci. Mulainya kapan? Minggu Palem sampai Minggu Paskah. Di dalam yang gede pekan suci ada yang lebih kecil, yang 3 hari namanya 3 hari Paskah. Mulainya kapan? Kamis putih sampai Minggu Palem. Udah pada manggut-manggut, udah selesai acaranya.
Ada pada mengetok gitu ya udah gitu aja. Itu kalau lihat bagan akan lebih jelas lagi. Sekarang akan saya jelaskan. Hari. Tri berapa? 3. Tapi coba sekarang dilihat harinya. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Harinya berapa? Disebutnya? Harinya? Disebutnya? Tri itu artinya? 3 apa 4? Kamis, Jumat, Sabtu, berapa ini? Disebutnya? Maneh liarnya. Ini gereja Katolik lagi pusing apa-apa? Jangan-jangan Bapak Paus ngantuk ini. Nah, kan mungkin ada orang tanya kan? Saya dulu waktu SD nanya, tapi saya nanya ke siapa-siapa nggak ada yang ngerti. Bapak saya asisten imam, alias prodiakon itu nggak ngerti. Saya tanya, Pak ini Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, kok 3 hari? Yombo lah, pokoknya ditompo aja gitu. Dia bilang yombo gitu. Ya, tapi ya nggak apa-apa juga sih. Orang nggak ngerti tetap boleh masuk surga. Jadi bapak saya boleh masuk surga ya, meskipun ketika saya tanya nggak ngerti. Begini, keterangan mengenai itu bukan karena gereja Katolik ngantuk, uskup-uskup pada ngantuk, enggak. Bener. Harinya namanya memang ada 4, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Tetapi yang disebut 3 hari itu kurun waktu. Kurun waktu itu durasi. Yuk kita baca di PPP 38. Satu slide nyambung, sama-sama kita baca. 3 hari yang berlangsung dari misa perjamuan malam terakhir ibadat Minggu Paskah. Kurun waktu ini juga oke. Yang warna kuning berapa? Yang warna kuning berbunyi apa? Kurun. Nah, kurun waktu artinya apa? Durasi. Jadi ketika gereja menyebut 3 hari bukan karena miring, bukan karena keliru. Tetapi gereja 3 hari itu menyebut durasi waktu. Kamis itu mulainya kapan? Enggak seluruh hari Kamis loh ya. Kamis putih bukan seluruh hari, tetapi Kamis putih mulai senja atau sore ya malam ya, sore malam, senja gitu ya. Sebelah kita pakai istilah jam. Ya zaman kuno enggak ada jam, tapi gampangnya matahari menjelang terbenam, Kamis sore ya, Kamis sore jam 6 sore supaya memudahkan kita mikir jam 6 sore Kamis. Untuk 1 hari sampai kapan? Dari Kamis ke Jumat jam 6 sore 1. Dari Jumat jam 6 sore ke Sabtu jam 6 sore 2. Terus dari Sabtu jam 6 sore sampai Minggu jam berapa jumlah harinya? Durasinya 3. Jadi gereja bukan ngantuk ini, tetapi itu durasi waktu. Perhatikan PPP hilang mana? Mundur ya. PPP 38, perhatikan PPP 38, kurun waktu ini. Nah, kemudian saya gambar, sekarang maju. Nah, kurun waktu itu saya gambar di situ. Tetapi memang harus kita ingat Kamisnya mulai senja. Kamis sore sampai Jumat sore 1, Jumat sore sampai Sabtu sore 2, Sabtu sore sampai Minggu sore 3. Pernyataan di dalam PPP 38, tolong dicatat yang di rumah, 38 mengatakan ibadat sore Minggu Paskah. Apa yang dimaksud ibadat sore Minggu Paskah? Dalam bahasa Latin namanya vespere. Apa itu vespere? Maghribnya orang Katolik. Nah, kalau pakai istilah bahasa Latin untuk sholatnya Katolik, kamu malah nggak ngerti. Orang Katolik itu punya sholat loh. Yang di rumah tahu nggak? Orang Katolik itu punya sholat. Nggak hanya orang Islam. Maksudnya sholat itu apa? Doa yang pakai waktu. Orang Katolik itu ada dari zaman para rasul. Kalau orang Islam punya 5 waktu, gereja Katolik malah punya 7 waktu. Sayangnya, dalam nama Bapa dan Roh Kudus, amin. Orang Katolik lebih apal doanya orang Islam daripada doanya orang Katolik sendiri. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami. Sekarang saya tanya, orang Islam doa 5 waktu, sholat kan? Sholat itu doa pakai waktu, itu sholat ya. Kalau pagi-pagi buta orang Islam doa namanya apa? Subuh. Hafal ya. Kalau orang Islam jam 12 siang doa namanya apa? Wow.
Pak Catur, tolong ini dicek surat baptisnya semua. Kalau orang Islam doa jam 3 sore apa? Jam 6 sore? Jam 7 malam? Ini nggak akan login kan ya? Jangan login loh ya, tetap di Katolik ya. Nggak apa-apa sih ya. Hah? Login Katolik iya. 5 hafal semua ya. Sekarang saya tes. Yang Katolik 3 aja, jangan 5. Kalau Islam 5, Katolik 7. Saya tes 3 aja. Orang Katolik kalau doa 3 waktu jam 3 subuh, jam 3 pagi namanya apa? Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Namanya apa? Oke. Sekarang kalau orang Katolik berdoa jam 12 siang namanya apa? Doa jam 12 siang namanya apa? Bukan yang itu kan bukan sholat ya. Kalau doa jam 6 sore namanya apa? Tadi sudah saya sebut tadi. Ah betul tuh, vesper ya. Lumayanlah ada yang tahu satu. Bapak satu-satunya yang Katolik di sini Pak ya. Yang di rumah tolong diketik di sini 7 waktu itu namanya apa ya? Bawah. Live chat ya, live chat bawah. Besok kita kalau mau live streaming disetting dulu lah ya. Pakai catatan kita settingan dulu biar nanti ketahuan pinter-pinter gitu loh. Waduh maaf ya ketahuan jadi rada on dikit nggak apa-apa lah ya. Tapi nggak apa-apa, nggak ngerti tetap boleh. Itu intinya. Oke jam oke nggak usah dibahas lah itu nanti kamu cari tahu ya mengenai doa orang. Tapi intinya kembali kepada laptop di sini. Kurun waktu 3 hari itu dari Kamis petang sampai Minggu petang. Oke, nanti PR-nya di rumah cari tahu doa 7 waktu Katolik namanya apa. Yang di rumah juga cari. Itulah Tri Hari Paskah. Jadi kita sudah kenal istilah Tri Hari Paskah dan Pekan Suci. Duduk perkaranya begitu. Ini kalau tahu ya lumayan dalam arti kita bisa lebih menghayati peristiwanya. Tapi kalau lupa lagi begitu pulang nanti setelah makan siang nggak apa-apa juga karena itu nggak ada masalah. Sekarang kita masuk masa Prapaskah. Maju slide-nya. Nah, kita tahu saudara-saudari bahwa persiapan sebelum masa yang disebut Pekan Suci atau Tri Hari Paskah tadi namanya Prapaskah. Ini kita sudah masuk pada masa Prapaskah. Liturginya warna ungu. Nah, ungu itu pertobatan, maka nada-nadanya kalau kamu perhatikan, coba kalau perhatikan ikut misanya mulai dari Rebu Abu sampai hari ini Minggu Paskah Prapaskah pertama. Nada-nadanya pun kan lain kan? Karena memang nada-nada dalam misa itu beda. Ada nada warna putih, ada nada warna ungu. Nada kemuliaan ada sendiri, nada ungu sendiri untuk membantu kita. Contoh kalau nada yang warna hijau biasanya kan Tuhan bersamamu, jawabannya? Nah, itu kalau warna putih, warna hijau. Tapi kalau warna ungu, Tuhan bersamamu, jawabannya? Terasa beda nggak di kuping, dalam hati? Atau misalnya dalam privasi, Tuhan bersamamu dan bersama, gitu kan? Kalau Prapaskah, Tuhan bersamamu, jawab dong. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan, gitu kan? Privasinya juga berbeda. Sungguh layak dan sepantas, kalau mau dinyanyikan itu berbeda. Contoh kalau pas Paskah, sungguh layak dan sepantasnya, ini putih ya, warna emas. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa. Ada gitu-gitunya kan. Kalau warna hijau, sungguh layak dan sepantasnya. Kalau warna ungu, cuma sederhana. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa. Gitu aja. Kalau enggak datar aja gitu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jawabannya apa? Amin.
Beda kalau warna putih. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terdengar lain ya, terdengar lain. Jadi gereja itu sudah mengatur liturginya sedemikian rupa, kalau dilakukan dengan baik membantu kita. Nada-nada ininya juga berbeda. Coba kalau mulai Rebu Abu hari ini, hanya debulah aku, ini kan, ya enggak? Kalau putih, Kristus bangkit, Kristus mulia, gitu kan? Iya, ya kan? Tapi yang ini hanya kayak sedih gitu kan? Kenapa kamu sedih? Karena kornya fales. Jadi kalau kor Prapaskah fales itu malah bagus, Tapi khusus Prapaskah loh ya. Jangan nanti udah warna emas masih begitu. Kristus bangkit, jangan. Kalau pas warna putih bagus, harus bagus. Kalau Prapaskah fales dikit malah nggak apa-apa. Membantu kita. Jadi pas doa gitu, oh fales sedih banget. Membantu penghayatan. Tolong yang di rumah jangan dicatat ini ajaran sesat yang bagian ini. Kembali yang ajaran benar. Masa Prapaskah dalam bahasa Latinnya quadragesima. Ini gampang diucapkan quadragesima, sama-sama. Quadragesima. Jadi Prapaskah bahasa Latinnya quadragesima. Maka tadi kalau saya ngomong quadragesima itu masuknya Prapaskah. Kapan akhirnya? Mulainya kapan Prapaskah? Rebu Abu ya, Rebu Abu. Akhirnya kapan? Yuk kita habis ini, yuk. Kapan quadragesima berakhir? Satu slide, sama-sama kita baca artikel nomor 27 sama-sama. Masa Prapaskah berlangsung sampai dengan, yang dimaksud Kamis pekan ini itu Kamis dalam pekan suci. Kamis dalam pekan suci namanya apa? Kamis putih. Jadi Prapaskah itu dari awal yang sudah kita tahu, akhir ujungnya dari awal sampai akhir ujungnya apa? Kamis putih. Gampangnya Kamis pagi belum, Kamis siang belum, Kamis sore begitu misa kurban pertama mulai itu selesai. Gampangnya ini ngomong gampang pakai jam, aslinya nggak pakai jam tapi ngomong gampang pakai jam. Kamis jam 5 jam 6 Prapaskah selesai. Itulah kenapa liturginya berubah. Kalau tadinya Prapaskah warna ungu, Kamis putih namanya warnanya apa? Pinter, karena namanya Kamis putih ya pasti putih, udah pinter banget. Kamis putih kok ya putih gitu. Kalau Kamis putih warnanya apa? Merah, oh miring gitu. Sekarang lanjut slide-nya. Maka sekarang kita tahu ternyata itu quadragesima alias Prapaskah itu berlangsungnya sampai Kamis putih. Maka kalau kita lihat ternyata ada tumpang tindih. Dua slide maju ada gambar lagi. Perhatikan ada tumpang tindih. Nah perhatikan gambar ini sedikit agak teknis tapi bisa diperhatikan. Di dalam pekan suci ada Trihari Paskah. Di dalam pekan suci ada Trihari. Perhatikan gambarnya supaya lebih jelas. Di dalam pekan suci ada Trihari Paskah. Tetapi ternyata Prapaskah itu juga nyambung sampai pekan suci. Ada tabrakan, perhatikan. Pekan suci mulai dari Minggu Palma. Tapi Prapaskah berakhir pada Kamis putih. Berarti Minggu Palma itu golongan apa? Masih Prapaskah atau pekan suci? Coba sekarang dinalar pakai gambar itu. Kalau Kamis putih jelas. Tapi kalau Minggu Palem coba perhatikan. Tema kita kan Minggu Palem. Perhatikan Minggu Palem. Minggu Palem masuk golongan quadragesima atau Minggu Palem masuk golongan pekan suci? Coba perhatikan gambarnya itu. Jangan dibocorkan dulu itu. Ketahuan nanti itu. Ya, di situ dulu. Jadi Minggu Palem termasuk golongan apa? Quadragesima atau pekan suci? Tepuk tangan. Inilah umat Basiliki Salib Suci. Nah, di rumah salah ini, live chatmu salah ini. Dua-duanya. Jadi Minggu Palma itu disebut quadragesima alias Prapaskah masuk, disebut pekan suci masuk. Itulah yang saya sebut tumpang tindih. Jadi kalau disebut misalnya
kamu hari Minggu Palem, kita masih masa Prapaskah, betul nggak? Misalnya Minggu siang tuh selesai Minggu Palem, saudara-saudari, kan kita masih ada di masa Prapaskah, betul nggak ngomong begitu? Betul. Tapi kalau misalnya ada yang ngomong, saudara-saudari, kita sudah masuk pekan suci, betul nggak? Betul. Dua-duanya betul. Mau disebut Prapaskah betul, mau disebut pekan suci betul, karena itu gambarnya menurut dokumen-dokumen gerejawi. Jadi nanti kalau seandainya ada saudara-saudari, ini kan Minggu Palem masih masa Prapaskah, jangan disalahkan, karena betul. Saudara-saudari, ini kita Minggu Palem sudah masuk pekan suci, juga betul, karena memang ada tumpang tindih dalam istilah. Tidak perlu bingung kalau Bapak dan Ibu, saudara-saudari dan yang di rumah lihat bagian ini, maka akan menjadi tahu. Oke, itu teknis. Apakah penting? Penting nggak penting sih. Penting nggak penting. Kalau kamu tahu ya bagus. Kalau nggak tahu nggak apa-apa. Tapi saya harapkan kalau misalnya seperti asisten imam, pengurus lingkungan, kemudian apa itu namanya pengurus liturgi atau ketua lingkungan dan sebagainya, bagus-bagusnya lumayan tahulah. Daripada nasibnya kayak saya tadi, tanya bapak saya, asisten imam, Pak ini gini-gini, embuh ya nggak ngerti katanya gitu. Jangan ada yang nasibnya seperti saya tanya dulu kepada bapak saya nggak dapat jawaban, saya mikirin terus sampai botak rambutnya. Dari zaman kecil saya umur SD itu, mikir terus. Sekarang kita masuk Minggu Palem, udah mulai ngantuk ya, nggak apa-apa lah. Selanjutnya kita masuk fokus Minggu Palem. Tadi sebenarnya pengantar supaya kita makin jelas lagi. Jadi Minggu Palem itu kedudukannya apa? Apa yang khas? Sekarang saya langsung masuk pada kekhasan Minggu Palma. Ada 3 hal yang khas dalam kurban misa Minggu Palma. Maju 2 slide. Yuk kita baca kekhasan kurban misa Minggu Palma. 1, apa? Pemberkatan Palma. 2, perarakan meriah. 3, pembacaan kisah sengsara. Pemberkatan Palma selalu ada, umat bawa Palma, imam bawa Palma. Perarakan meriah juga selalu ada meskipun bisa disederhanakan. Karena keadaan gereja tidak semua memungkinkan. Contoh gereja yang kecil, sempit, nggak punya tanah seperti gereja Subang contohnya. Kalau yang dari Subang ya, jangan tersinggung ya. Gerejamu kecil, tanahnya sempit. Ini cuma contoh, jangan bilang salah ya. Cuma contoh ya. Di live chat ya. Itu ya barangkali sulit ya. Tapi kalau gereja Basiliki yang luasnya berhektar-hektar tanahnya, kemudian gerejanya memuat 3.500 orang, itu baru kita bisa perarakan. Gereja mana itu? Yang gerejanya gede, tanahnya luas itu gereja Subang. Basiliki Purwakarta ya luas juga kan, luas hatinya. Amin, amin. Kalau situasi tidak memungkinkan perarakan ya kita sederhanakan. Maka kalau kita perarakan ya sederhananya dalam sini kan. Kalau masih ingat tahun lalu ya sini aja, Romo aja perarakan. Coba kalau kita mau perarakan, lah depan aja dihuni umat kan. Depan sana udah mentok sekolah, itu ada teh-tehan di sana. Bisa lihat nggak? Yang di rumah bisa lihat nggak? Kamera bisa muter sana nggak? Oh nggak bisa ya. Ya udah nggak apa-apa lah. Berbahagia nggak lihat tapi percaya ya. Itu dari sini ke belakang ini hanya 9 baris. Ini yang depan ini dekat banget sama Romo kan? Bagi di rumah biar bisa menggambarkan ya betapa luasnya Basiliki kami ini. Depan Romo ini kan dekat banget. Sampai Romo tetangga sebelah itu, Romo KBI Cikampek itu kalau bilang, dia pernah bisa sini kan minta bantuan dari Romo sebelah itu. Aku kalau bisa di tempatmu kaget katanya. Tuhan bersamamu ada mukanya umat itu. Karena kalau kamu pernah ke Cikampek, pernah ya? Umat yang paling depan itu bangkunya di yang paling belakang kita itu. Kalau di Cikampek, karena altar kemudian ini luas kan ke sana. Jadi bangku yang paling belakang di tempat kita ini kalau di Cikampek itu yang paling depan. Maka Tuhan bersamamu jauh gitu dia. Kalau di sini dia bilang Tuhan, langsung ke depan. Ini orangnya pernah ngomong ini. Saya nggak sebut kalau namanya Romo Dwi kan nggak sebut ya. Rahasia ini pernah bilang.
Inisialnya Dwi sama Andrian. Ya, Romo Bayu kalau bisa tempat. Tapi beliau juga memuji, bagus Romo kalau tempat Romo itu ini akrab gitu ya. Tuhan bersamamu, akrab. Loh iya, kita harus bersyukur loh. Kalau kamu bisa di Cikampek, perhatikan, jauh banget, romonya kecil. Kamu kalau bisa di Cikampek kan kayak dipimpin oleh semut, kecil banget kan. Jauh. Apalagi coba bandingkan, kalau kamu ikut di Cikampek yang di balkon paling belakang. Apalagi kalau romonya hitam, nggak kelihatan. Karena lantainya kan hitam di sana juga. Tuhan bersamamu, jika nu gaib itu mah. Kayak yang gaib gitu loh. Kita syukuri saudara-saudari, jangan mengeluh, syukuri. Akrab, Tuhan bersamamu gitu kan, kayak berpelukan, teletabis gitu loh. Bagus, kita syukuri semuanya. Kembali ke laptop ya. Perarakan meriah ini sesuai keadaan, tidak semua bisa. Contoh stasi-stasi kecil. Pernah kalau yang dari Sumatera Utara pasti tahu ya, ada stasi-stasi kecil kadang-kadang cuma pakai gubuk kecil gitu ya, nggak bisa disesuaikan. Tapi selalu ada unsur 3 itu. Kenapa ada pemberkatan palem? Yuk kita maju di PPP 29. Jadi ini bukan kata-kata saya, dokumen gereja menjawab sekaligus juga nanti menjawab kenapa kok perarakan. 2 hal dijawab. Kenapa ada palem? Kenapa perarakan? Nanti kemudian kita bisa tahu dari 29 ini. Sama-sama kita baca. Sejak dahulu kala masuknya Kristus ke Yerusalem diperingati dalam prosesi itu perarakan, jangan salah. Proses dan prosesi itu 2 kata yang berbeda ya. Proses itu perarakan. Dari zaman kuno karena mulainya perarakan ini atau perayaan Minggu Palem dulu awal-awalnya dirayakan di Yerusalem. Ada perarakan. Sampai hari ini masih ada. Jadi perarakan kecuali kemarin 2 tahun kalau nggak salah sempat kosong karena situasi peperangan. Waktu itu kan bom-boman itu ya antara Palestina Israel itu ya. Jadi 2 tahun kemarin, tapi tahun ini mulai lagi patriarknya sudah mulai perarakan. Jadi mulai dari di Bukit Zaitun masuk ke kota suci Yerusalem. Jadi kalau di Yerusalem sana dari zaman kuno asli perarakannya. Jadi memang mengikuti kurang lebih perjalanan Tuhan Yesus ke Yerusalem. Meskipun begitu mau masuk benteng kota belok. Karena apa? Karena benteng kota bagian timur di mana Tuhan dulu masuk sekarang sudah ditutup dengan tembok pada zaman agak kuno. Jadi Yerusalem itu ada beberapa pintu. Tuhan Yesus ketika memasuki pintu Yerusalem itu dari sisi timur. Oke, untuk membayangkan sedikit. Tapi sebelum membayangkan saya mau tanya, apakah di antara saudara-saudari ada yang pernah sampai ziarah ke Yerusalem? Tolong angkat tangan. Oh sudah ya, jadi nggak apa-apa, ngacung aja, nggak dibunuh, udah tenang aja ya. Supaya bisa membayangkan, tapi kalau lupa saya jelaskan. Kota Yerusalem itu kota berbenteng karena kota kuno. Semua kota kuno ada bentengnya. Semua yang disebut kota zaman dulu ada bentengnya. Lalu benteng itu ada beberapa pintu. Nah, pintu yang menghadap ke timur itu mengarah ke Bukit Zaitun. Itulah pintu yang dilewati Tuhan Yesus. Namanya pintu gerbang emas. Jadi Yerusalem ada di sebelah barat. Untuk membayangkan sedikit, ini misalnya barat, yang kanan ini barat. Barat ini kota Yerusalem. Ini timur. Di sebelah timur ada Bukit Zaitun. Di bawahnya ini ada lembah yang disebut lembah Cedron atau lembah Kidron. Jadi ini ada bukit-bukit yang berbeda. Yerusalem ada di Bukit Sion. Ini juga naik agak di Bukit Sion. Bukit Zaitun juga bukit. Jadi ini ada bukit, ini ada bukit. Di bukit yang sebelah timur hanya ada taman atau hutan-hutan kecil. Makanya pada saat Tuhan Yesus ke Bukit Zaitun kan berdoa di taman. Ya ini nggak ada kota. Tapi yang di barat ada kota Yerusalem, tengah-tengahnya lembah turun. Jadi kalau mau dari timur ke barat, turun dulu, kemudian naik. Jadi pintunya yang menghadap ke Bukit Zaitun arahnya timur. Itu prosesinya begitu. Kalau hanya baru satu yang pernah ke Yerusalem, semoga suatu kali di antara yang hadir ini menabung terus bisa sampai ke kota suci Yerusalem. Amin kan? Amin. Amin. Ya, supaya merasakan bagaimana perjalanan Tuhan Yesus. Nah, itu dari zaman kuno saudara-saudari, sampai sekarang perarakan itu mengikuti, tapi gara-gara ditutup. Jadi dulu
Yerusalem itu kan dikuasai berbagai macam bangsa ya. Pernah dikuasai salah satu bangsa, ditutup, enggak dibuka. Itu pintunya masih ada, lengkungannya itu masih ada. Kalau kamu nanti searching di kota Yerusalem, biasanya kota Yerusalem itu kelihatan yang paling ikonik sekarang ada kubah yang warnanya emas. Kubah emas itu masjid ya, namanya Masjid Kubah Emas. Di belakangnya gereja Makam Suci, di sebelah kirinya kalau dari arah timur itu Masjidil Aqsa. Kalau pernah dengar, ada ya, pernah dengar ya, Masjidil Aqsa. Nah, arah timurnya itu pintu gerbang emas. Jalur Tuhan Yesus dulu lewat yang masjid itu, tapi ya dulu belum ada masjidnya. Masjidnya belakangan, baru abad yang ke-7 atau abad ke-8 baru didirikan. Karena sekarang kalau di Yerusalem itu macam-macam. Sebenarnya rukun kalau di Yerusalem. Di sini gereja, di sini masjid, nyambung-nyambung gitu nggak ada masalah kalau di Yerusalem. Perangnya tempat lain, di Gaza kalau perangnya. Nah ini untuk memberikan konteks bahwa sejak zaman kuno gereja Katolik melakukannya dari zaman kuno. Kemudian menyebar ke seluruh dunia, akhirnya dibakukan dalam liturgi. Simpelnya kira-kira dulu gitu. Jadi awalnya hanya di tempat sana aslinya, terus menyebar, akhirnya sampai juga ke tanah kita di Jawa Barat sini. Yuk kita sambung sambungannya. Kaum beriman 29 sama-sama kita baca. Satu slide maju. Kaum beriman sama-sama. Kaum beriman membawa ranting palma atau ranting lain. Ranting-ranting itu diberkati untuk ya, perhatikan, apakah harus palem? Tidak. Itu ada perkataan ranting. Ranting atau daun maksudnya. Jadi kalau kamu mau eksperimen besok bawa daun pisang boleh. Apalagi kalau selemper-lempernya makin boleh lagi. Paling kamu akan dilihat umat yang lain. Ini apa umat HKBP ya katanya begitu. Tapi sebenarnya secara prinsip nggak ada soal. Secara prinsip hanya memang kebiasaannya palem. Kenapa kebiasaannya palem? Coba kita mikir dikit. Mumpung siang-siang. Kenapa kebiasaannya palem? Ya karena di Yerusalem tanamannya palem. Di Yerusalem itu semua tanaman palem. Tapi yang kalau kita ngomong palem sebenarnya bukan selalu palem yang itu ya. Palem itu satu keluarga macam-macam pohonnya. Pohon kelapa itu juga palem loh sebenarnya. Kalau kamu tahu ilmu biologi, palem-paleman. Di Yerusalem, di tanah sana ya pohon-pohon yang paling utama kan palem. Kurma itu termasuk palem. Jadi dulunya apapun yang didapat di jalan begitu diambil ya bentuknya palem. Malah kalau di Yerusalem ada yang bagus, saya cerita sedikit biar nanti kapan-kapan bisa berimajinasi. Kalau orang-orang Katolik kepatriarkan Latin Yerusalem merayakan Minggu Palem, palemnya itu gede-gede. Kamu nanti boleh searching itu. Palemnya panjang-panjang. Makanya Rama Bayu suka pakai panjang kalau masih ingat kamu. Tahun lalu Rama Bayu pakai 2 meter itu panjang banget tuh. Untuk apa sebenarnya kalau Rama Bayu pakai? Kalau kornya fals saya gebuk pakai itu. Itu. Ini kan jauh ya. Tok lah gitu. Enggak bukan itu. Karena saya melihat aslinya. Jadi saya pakai gede. Tapi kamu enggak harus juga loh ya. Umat jangan gede-gede nanti penuh tempatnya ini. Ini kan saya penghayatan pribadi saya gitu loh. Karena memang di aslinya gitu. Kalau di Yerusalem gede-gede 2 meter, terus daunnya itu penuh. Terus mereka begitu bergerak itu dibunyikan begini, digoyang. Begitu digoyang itu bunyi, blok gitu. Kebayang kan? Kebayang. Kalau janur, palem yang gede-gede itu janur banyak gitu, terus digoyang itu bunyi kan? Bayangkan kalau 5.000 orang membunyikan gitu semua, bunyinya meriah sekali. Jadi itu mereka bagus sekali, blok, sepanjang jalan tuh bunyi bagus sekali. Tapi itu Yerusalem, kan kita kan Yerusalim. Salim aja sama Romo ya. Saya hanya mau cerita, barangkali ada yang tanya, itu Rama Bayu kenapa gede-gede? Terinspirasi dari praktek aslinya di sana. Tapi umat yang nggak harus gitu. Tapi kalau mau bawa gede boleh. Tapi jangan di depan nutupi yang orang lain ya. Duduk belakang sana ya. Ya kalau di depan sini pakai daun kelapa kan nutupin ya. Tuhan bersamamu, pohon kelapa. Kembali ke laptop, enggak habis, tapi nanti waktunya habis ya. Jam berapa sekarang? Setengah 12. Harus cepat habis, jangan sampai jam 12. Karena kalau jam 12 paroki harus kasih makan ya.
Ini live streaming loh saudara-saudari. Memalukan sekali. Live streaming kok ngawur gini. Oke ya. Prosesi meriah itu ranting yang lain boleh. Sambungannya, yuk kita baca sambungannya. Ranting-ranting itu diberkati dalam prosesi. Prakteknya dari aslinya. Nah, prakteknya aslinya di Yerusalem, aslinya di mana? Injil Markus. Yuk kita baca dari Markus 11 ayat 7 sampai 9. Baca sama-sama. Lalu mereka membawa keledai muda itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Sambung. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau. Nah, perhatikan itu perkataannya palem apa enggak? Enggak, ranting. Nah, tadi itu sejarahnya kenapa kok palem gitu ya. Kalau dulu barangkali kita ngarang-ngarang aja. Kalau dulu asal mulanya perayaan bukan di Yerusalem, ya daunnya bisa lain. Sebut perayaan itu dimulai di Cimaung misalnya. Ya ini ngasal ngomong loh ya, itu asal ngomong aja. Kira-kira daun apa yang akan dibawa oleh orang-orang itu? Kalau di Cimaung, daun apa? Rambutan, pepaya, apa? Tales, salam, daun salam. Jadi barangkali perayaan gereja Katolik itu jadi beda. Minggu pepaya, karena daunnya pepaya. Saudara-saudari, kita merayakan Minggu Jambu, karena daunnya jambu. Oke, nggak penting ya, tapi itu maksudnya gitu. Lanjut, ayat 9 sama-sama. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, Hosana. Nah, aslinya ada, orang Yerusalem mengikuti, tersebar ke seluruh dunia. Gambarnya itu, satu slide ke belakang ya. Apa maknanya? Dijelaskan dalam 29. Jadi apa sih makna kalau bawa palem? Ini agak penting, jangan ngantuk bagian ini, supaya nanti kalau kita bawa palem itu, oh ini maksudnya ini, saya bawa palem ini. Dijelaskan dalam 29. Yuk baca sama-sama, satu slide ke depan. Kaum beriman dapat menyimpan ranting-ranting itu di rumah. Mereka diingatkan akan dalam. Jadi maknanya palem, Kristus menang, kemenangan Kristus. Maka lagu-lagunya kan lagu-lagu ya, Kristus jaya, Kristus mulia, terpuji Raja kan, Raja Kristus, Kristus jaya, Kristus mulia, kan gitu. Jadi palem itu kemenangan. Jadi kalau kamu pulang bawa palem, kemenangan. Apalagi kalau pas pulang Minggu palem masih punya utang, kemenangan, lunas. Dalam nama Yesus, lunas. Gitu kira-kira. Saya nggak nyindir siapapun yang punya utang loh, yang nggak ada orang punya utang di dunia ini, di dunia Purwakarta. Yang ada yang live streaming karena ada punya utang. Itu kemenangan atas apapun. Tapi ada maknanya yang penting, kemenangan Kristus. Pertanyaan saya, orang Katolik kan biasa salib di rumah diselipkan itu, bener nggak itu? Betul nggak? Landasannya apa? Nah itu, yuk baca sama-sama lagi. Kaum beriman dapat. Udah stop, udah sampai situ, udah di rumah, udah gitu. Jadi maksudnya dasar ajaran gerejanya ada. Jadi praktek menyimpan itu sudah benar apa belum? Betul. Jadi disimpan, kenapa kok disalib? Ya maksudnya nih, nyimpannya kok diselipkan, disalib. Kok enggak di Rosario misalnya, atau kok nggak di patungnya Bunda Maria dikasih begitu belakangnya biar, kok nggak di situ, kok disalib? Kira-kira apa? Kemenangan Kristus adalah pada salib. Jadi pada Minggu Palem itu salib itu menang. Nanti Jumat Agung dipenuhi. Ingat Jumat Agung. Pada saat kita mendengarkan itu namanya Pasio. Kalau kita mendengarkan Pasio Jumat Agung, Injilnya Injil apa? Yohanes, betul. Kamu belum jawab tapi saya bilang betul ya. Injil Yohanes itu menghayati salib agak berbeda dengan Injil yang lain.
Bagi Injil Yohanes, salib itu Yesus yang ditinggikan. Maka Jumat Agung itu salibnya ditinggikan. Perhatikan, kalau masih ingat tahun lalu kan di depan ini tancap. Itu menang. Yesus yang naik tahta, Yesus yang meraja, tapi merajanya meraja atas kematian. Meraja kemenangan sebagai kurban. Ini kalau bahasa filsafatnya agak paradoks, agak pertentangan, tapi itulah kebenarannya. Jadi dengan maut dia mengalahkan maut. Ini kalau dokter ini bisa ngerti. Ada dokter di sini. Oh, ada dokter Hana itu ya. Nah, dokter Hana ya. Kalau saya salah disalahkan, Dok. Kalau ada obat itu kan farmakon kan, Dok. Farmakon itu artinya racun kan. Farmasi, farmakon artinya racun. Jadi saudara-saudari, obat kita itu sebenarnya racun. Kenapa? Karena racun ini melawan racun. Di dalam ilmu farmakologi, farmakon itu sebenarnya obat itu adalah racun. Racun yang dilawan dengan racun. Atau contoh lain, vaksin. Kita belum lama vaksin. Vaksin itu sebenarnya apa sih? Virus. Vaksin itu virus yang diutak-atik virus itu. Jadi mengalahkan virus dengan virus. Gampang dijelaskan. Jadi mengalahkan maut dengan maut. Mengalahkan racun dengan racun. Mengalahkan virus dengan virus. Nah, kalau pakai bahasa Jepang gini agak gampang dijelaskan. Kalau secara kelihatan langsung mungkin agak sulit. Mati kok menang? Gimana sih? Oh enggak. Justru dengan mati, maut mengalahkan maut. Seperti perbandingannya, virus dikalahkan dengan virus, racun dikalahkan dengan racun. Dalam hidup sehari-hari agak gampang dipahami. Nah, pembacaan kisah sengsara itu untuk menandakan itu kemenangan Kristus. Sekarang kita baca 28. Sama-sama kita baca sekarang artikel 28. Sama-sama. Pekan suci mulai pada Minggu Palma yang menghubungkan kemenangan Kristus Raja dengan pewartaan penderitaannya. Jadi sebenarnya dalam Minggu Palem ini, kalau bahasa filsafatnya paradoks tadi, menang tapi sengsara, sengsara tapi menang. Maka ada dua tema, tapi ini satu kesatuan sebenarnya. Besok kalau Minggu Palem perhatikan, dari nadanya pun kita terbantu. Nada di awal nyonyo megah meriah. Contoh tadi yang pas pembuka tadi, yang model-model begitu. Kristus Raja ya, Kristus mulia, Kristus Tuhan kita. Megah enggak? Megah. Tapi nanti begitu mulai sudah perarakan selesai, mulai masuk kelanjutannya, nadanya berubah. Bandingkan, yang di rumah juga coba rasakan. Awal Kristus Jaya, Kristus mulia, Kristus Tuhan kita. Kristus Jaya, Kristus mulia, Kristus Tuhan. Megah. Tapi begitu nanti masuk Mazmur, selanjutnya kemudian da 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 di dadaku. Tahu lagu itu? Tahu ya? Allahku ya Allahku, mengapa kornya fales lagi? Beda nggak? Coba rasakan. Beda. Karena mau menekankan, nyambung satu slide ke belakang yang gambar Bapak Paus. Satu lagi, ya itu. Liturgi, notasi dalam liturgi bahkan menekankan ada kemenangan, ada penderitaan. Dua hal ini satu kenyataan sebenarnya di Minggu Palma. Maka lagunya ditekankan itu, ada kemenangan yang bagian atas, maka nyanyiannya Kristus Jaya, kemenangan. Tapi sekaligus penderitaan. Allahku ya Allahku, mengapa kau tinggalkan daku? Sekarang renungan sederhananya untuk refleksi. Justru karena itulah kan, ketika dalam penderitaan Allahku, perasaan kita ditinggal entah karena utang, entah karena sakit, entah karena segala macam problem-problem hidup. Tapi kan ada kemenangan di balik itu. Tuhan janjikan kemenangan. Jadi Minggu Palem itu sebenarnya juga termasuk selain ngomongin Tuhan Yesus,
mewadahi kita manusia. Manusia nggak lepas dari derita loh. Bahkan sesekali kita ini seperti omongannya Tuhan Yesus yang dinyanyikan dalam Mazmur. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu sebenarnya yang dinyanyikan di Mazmur, perkataannya siapa sih? Tuhan Yesus. Tapi apakah pernah, saya tanya, ini sekarang renungan spiritual untuk kita. Pernah nggak kurang lebih Bapak dan Ibu saudara-saudari mengatakan kata-kata yang nadanya atau maknanya seperti itu? Pernah nggak? Saya kira pernah di antara kita. Selama menjalani hidup, saya kira pernah kita juga merasa, Allahku, Allahku, mengapa engkau seperti meninggalkan saya? Gitu. Jadi perayaan Minggu Palem, kalau kita masuk ke dalam perayaannya, itu juga terbantu. Oh, saya juga ngalami gitu. Ngalami perasaan ditinggalkan, kayaknya Tuhan nggak bicara apa-apa. Sepertinya Tuhan kok nggak nolong saya. Ada perasaan seperti itu. Tapi dengan membawa Palem pulang, oke, sebentar lagi ini kemenangan. Nah, ini renungan spiritualnya, mengakhiri pembicaraan mengenai Minggu Palma lebih dalam. Shalom alaikum. Boleh. Mau pertanyaan silahkan. Kalau yang di rumah mau tanya juga tolong di live chat juga boleh ya. Live chat boleh. Ada, ini MC-nya sudah memandu. Silahkan Ibu MC. Oke, terima kasih Romo. Baik Bapak Ibu, kita buka sesi pertanyaan. Ya, kita buka 3 dulu. 1, 2, 3. Oke, boleh disebutkan namanya dan lingkungannya. Selamat siang Bapak Ibu dan selamat siang Rama Bayu. Saya Grace dari lingkungan Agustinus. Mau menanyakan kalau Minggu Palma itu kenapa bacaannya bukan bacaan sesuai Minggu Palma tapi tentang Kristus yang mau disalibkan. Pertanyaan kedua, kurban misa Sabtu Suci dengan kurban misa Minggu Palma itu berbeda atau tidak? Soalnya kebanyakan umat kalau udah misa Sabtu Suci minggunya nggak misa lagi. Maksudnya Minggu Paskah? Minggu Paskahnya nggak misa lagi. Baik. Terima kasih Rama Bayu. Baik. Terima kasih Ibu Grace yang bertanya, ada 2 pertanyaan. Pertanyaan kedua dulu ya. Kalau Sabtu Suci atau Sabtu Paskah atau lebih tepatnya Vigili, malam Paskah itu alias Vigili, apakah itu masih wajib untuk Minggu Paskah? Ingat tadi bagian depan, satu kesatuan ya, itu kesatuan. Jadi sebenarnya kalau kita bicara mengenai wajib tidak wajib, wajib tidak wajib. Kalau bicara tentang wajib tidak wajib, tidak wajib. Karena apa? Misa Vigili Paskah atau malam Paskah sudah memenuhi peristiwa Paskah. Kalau bicaranya wajib, tidak wajib. Kenapa? Karena malam Paskah itu sudah sama dengan perayaan Paskah. Itu sama sebenarnya. Karena kalau malam Paskah yang dirayakan apa? Pas Vigili. Ya kebangkitan Kristus. Sama. Tetapi kalau bicaranya bagus, ideal atau tidak, idealnya mengikuti tuntas seluruhnya. Jadi ada 2 jawaban ya Bu ya. Jawaban pertama, kalau kita ngomong wajib tidak wajib, tidak wajib. Kamu ikut malam Paskah, tidak lagi wajib ikut Minggu Paskah karena ini sama, sudah sama. Tetapi kalau bicaranya bagus tidak bagus, ideal tidak ideal, idealnya mengikuti. Jadi silakan dipilih. Saya mah pakai wajib tidak wajib aja, nggak apa-apa, boleh. Kalau ngomong tentang wajib tidak wajib. Tapi kalau kamu ngomongnya lebih tinggi, saya cinta Kristus. Kalau saya nggak ketemu Kristus, saya pusing, saya ikut misa lagi, boleh. Gimana kamu? Kalau mau ukurannya wajib tidak wajib, tidak wajib. Tapi kalau ukurannya cinta yang besar kepada Kristus, datanglah di Minggu Paskah itu. Itu pertanyaan kedua. Pertanyaan pertama, apakah bacaannya adalah bacaan penyaliban? Iya, bacaan Injilnya. Tetapi harus diingat, di bagian awal ada bacaan tentang peristiwanya.
Nanti diingat-ingat bahwa di bagian awal, jadi Injil pada saat Minggu Palem 2 kali. Coba diingat-ingat nanti ya, Injil Minggu Palem 2 kali. Ada Injil yang seperti biasa dalam susunan itu, bacaan pertama, bacaan kedua, bacaan Injil, itu cerita penyaliban, cerita tentang sengsara Yesus. Tapi ada Injil yang di awal sekali, yaitu Injil yang mengawali pemberkatan Palem. Yang kita sebelum mengangkat Palem itu ada Injilnya. Injil yang pertama itu Injil mengenai ceritanya. Nanti tolong didengar bahwa ada 2 kali Injil pada saat Minggu Palem. Jadi ada ceritanya juga, hanya di awal. Begitu. Terima kasih. Lagi silakan. Ada di pojok belakang, silakan. Boleh diberi mikrofon supaya bisa. Kalau bisa satu lagi mikrofonnya supaya ada yang membantu untuk lari sana sini. Selamat siang Romo, terima kasih. Kategori hari ini cukup mendalam dan cukup memberi pengertian bagi kita semua. Satu hal yang saya tanyakan terkait malam Palma, Sabtu Palma. Kalau kita sering menyebut Sabtu Palma ya Romo ya. Kadang-kadang di sini juga Sabtu itu hanya pemberkatan daun palma, tidak ada perarakan. Nah itu apakah hakikatnya sama dengan Minggu Palma? Karena tadi menurut Romo salah satu Minggu Palma itu adalah perarakan prosesinya, perarakan, pemberkatan, dan Sabtu seringnya disebut Sabtu pemberkatan Palma. Itu saja Romo. Terima kasih. Baik. Saya minta tolong istilah Sabtu Palma tidak lagi dipakai dan jangan dipopulerkan karena mengacau susunan. Karena tidak ada memang Sabtu Palma. Jadi sebenarnya yang ada ya Minggu Palma. Kenapa begitu? Meskipun dirayakan hari Sabtu, itu statusnya Minggu Palma. Jadi tolong nanti dibantu istilah Sabtu Palma jangan dipakai. Ini mengacaukan pikiran nanti. Karena nggak ada perayaan Sabtu Palma. Yang ada Minggu Palma. Meskipun dirayakannya hari Sabtu. Tetapi apakah itu sama? Sama. Ilmunya dari mana? Liturgi Katolik hari Minggu dan hari raya dimulai hari sebelumnya, yaitu senja. Kenapa? Karena mengikuti hitungan zaman kuno. Zaman kuno ganti harinya bukan tengah malam, saudara-saudari. Zaman kuno orang Yahudi, Tuhan Yesus, rasul-rasul itu ganti harinya sore. Kalau sekarang kan kita ini hari apa? Minggu. Nanti ganti Seninnya kapan? Nanti malam jam 12 kalau kita sekarang. Kalau dulu pada masa kuno gereja awal ganti harinya itu sore nanti. Jam 6 sore nanti kalau zaman dulu sudah masuk Senin. Maka kalau Sabtu jam 6 sore masuk hari Minggu. Jadi tidak ada Sabtu Palma. Yang ada Minggu Palma yang memang dirayakan hari Sabtu. Kenapa kok sama nilainya? Karena kalau liturgi Katolik hari Minggu dan hari raya sudah bisa dirayakan sehari sebelumnya mulai senja. Itu pendasaran dari dokumen gerejanya. Terima kasih. Oke, terima kasih Romo. Ya, ada lagi? Silakan. Wah, banyak. Sini silakan dipilih. Berantem dulu juga boleh. Romo mungkin setelah 3 pertanyaan ini ada live chat yang live chat. Baik, terima kasih. Silakan. Boleh. Bapak nama dan nomor sepatu. Terima kasih Romo, saya Surbakti dari Agustinus. Yang ingin saya tanyakan, saya mundur sedikit ke awal Prapaskah kan gitu. Jadi kalau Prapaskah itu kalau saya lihat kan tanggal 18 kan gitu, awalnya kemarin. Ini berhubungan dengan puasa dan pantang. Kalau kita puasa dan pantang itu kan setahu saya dari Injil juga 40 hari kan gitu. Nah kok saya hitung juga, saya lihat nanti pada saat Paskah tanggal 5 April kok ini nggak ketemu gitu, 40 hari gitu. Sampai rontok rambut saya mikirinnya Romo. Oh sama ya Pak ya, sampai rontok rambut Bapak. Minta mohon penjelasannya, terima kasih. Terima kasih Bapak yang nasibnya sama soal rambut dengan saya ya. Kan nasibnya sama Pak ya. 40-nya dari mana? Ini ada rahasianya. Begini, ini agak teknis memang ya, agak teknis. Tapi kalau pengen tahu enggak apa-apa, saya jawab singkat dulu. Kapan-kapan saya jelaskan tahun depan lebih rinci.
Karena teknis sekali ini. 40 hari itu ngitungnya ada dua hitungan, ada dua macam hitungan. Yaitu hitungan puasa dan hitungan quadragesima. Gini gampangnya. Kalau hitungan urutan waktu, ini urutan waktu. Urutan waktu berarti semua hari dihitung, ngitungnya mulai dari hari ini sebenarnya. Ini yang disebut quadragesima. Bapak nanti hitung hari ini, Minggu Prapaskah pertama sampai Kamis Putih itu 40 hari. Persoalannya adalah gereja Katolik itu kalau Minggu tidak puasa. Nah peraturannya begitu, jadi Minggu tuh nggak boleh puasa. Maka sebenarnya dalam cara menghitung puasa, hari Minggunya nggak dihitung. Maka dalam satu pekan orang Katolik hanya puasanya 6 hari. Maka ada 4 minggu yang hilang. Maka Senin, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah ini, maka mulainya Rebo Abu. Jadi Rebo Abu itu sebenarnya tank untuk mulai puasa. Nanti Bapak hitung dari Rebo Abu sampai Kamis Putih, tapi jangan hitung hari Minggunya, itu 40. Simpelnya, sekarang saya pakai bahasa yang lebih simpel. Ini teknis, ini menarik juga dibahas kapan-kapan, tapi gampangnya. Puasanya orang Katolik tidak menghitung hari Minggu. Jadi Minggu itu dilarang puasa. Karena apa? Karena Minggu hari perayaan, Minggu hari raya. Jadi Minggu tidak dihitung. Jadi kalau Anda pantang dan puasa, Minggu tidak pantang. Yang pantang rokok, Minggu ngerokok aja. Ini kalau bicara soal wajib tidak wajib. Tapi kalau bicara tentang cinta yang besar, cintamu kecil. Kan ada dua hal. Kita mulai bisa bedakan ya. Bicara wajib dan tidak wajib. Tidak wajib hari Minggu itu puasa. Pantang dan puasa itu dikecualikan dari hari Minggu. Tapi kalau cintamu besar, Tuhan, meskipun hari Minggu enggak, saya tetap enggak jadi. Enggak jadi gitu, itu cintamu besar. Tapi kalau mau cintanya kecil, ya nggak apa-apa juga. Cintanya kecil kan boleh. Itu dulu. Simpelnya, saya paling simpel sekarang supaya lebih jelas. Rebo Abu sampai Kamis Putih, jangan hitung hari Minggunya, itu 40 jumlahnya. Nanti Bapak di rumah ngitung ya Pak ya, supaya rambutnya numbuh lagi. Terima kasih ya. Ya, terima kasih Romo. Baik. Berarti yang tepuk tangan itu perokok berarti ya. Nah, sekarang Romo ngasih tahu rahasianya, salah saya berarti ya. Harusnya jangan saya kasih tahu tadi ya. Wah salah ini. Tolong diedit nanti ya bagian ini. Silakan. Oke, baik. Kita ke live chat ya Romo. Live chat ya. Oke. Dari Bapak Kasianto Surtario. Oke. Di mana itu? Tidak disebutkan. Tidak disebut, Romo. baik. Oke, Ya, baik. di alam gaib lah gitu ya. Pertanyaan Bapak Kasianto. Dalam peristiwa Minggu Palma, dikisahkan para murid untuk mengambil keledai beban betina yang tertambat. Mengapa tidak boleh ditafsirkan mencuri atau tidak seizin yang empunya sebelumnya? Apa filosofi dari kedelai? Mengapa bukan kuda? Mengapa bukan? Ini kedelai. Keledai ya Bapak ya, keledai. Mengapa bukan kuda? Dalam berbagai kisah KSPL, seorang raja dengan menunggang kuda bukan keledai, berkah dalam. Ya, keledainya dulu. Kalau zaman kuno, keledai itu makhluk lemah, pengangkut barang, bukan untuk perang. Tik-tok, gitu kan. Ini tafsiran gampang lah. Tafsirannya itu berlapis-lapis sebenarnya, tapi kita ngomong gampang. Jadi Tuhan Yesus datang nggak naik kuda, karena apa? Keledai datang dengan damai. Ini bukan perang, raja damai. Tafsirannya ada banyak, tapi saya jelaskan satu dulu aja. Kalau pakai kuda, ngajak perang. Zaman kuno gitu. Jadi kalau orang naik kuda itu orang siap perang. Maka ini tafsiran sederhananya, Tuhan Yesus datang membawa damai. Raja damai makanya. Kalau naik kuda, berarti kan raja nyerang. Simpelnya gitu. Kapan-kapan kita jelaskan lagi, ada makna-makna yang berlapis-lapis. Nomor 2, apakah nyolong? Enggak, bilang kok. Kan nanti kalau orang tanya, Tuhan memerlukannya. Jadi itu bilang.
Jadi nggak nyolong. Masa Yesus nyolong? Enggak, ya. Bilang gitu. Makasih. Oke. Ada lagi Romo? Boleh. Oke. Wah, ada Siang, badai di Romo. luar ya. Siang Romo, saya Karen dari Paroki Santa Maria Ratu Rosario, Suci Randusari, Katedral Semarang. Semarang, orang Semarang ya. Halo. Orang Semarang. Halo orang Semarang ya. Mantap ya. Mau bertanya, mengapa bacaan di Minggu Palma itu banyak sekali ya, berbeda dengan yang lainnya? Enggak banyak sekali lah. Lebih banyak Vigili, hanya 4 ya. Yaitu Injil tadi yang awal, bacaan 1, bacaan 2, bacaan 3 sama. Nah, 3 aja hanya ada tambahan. Jadi kalau mau banyak-banyakan malam Paskah atau Vigili Paskah lebih banyak 9 bacaan aslinya. Aslinya 9 bacaan, tapi gereja memperbolehkan 5. Jadi kalau aslinya 9 saudara-saudari, tapi gereja memperbolehkan dipotong jadi 5. Kenapa? Karena gereja tahu umat Katolik kalau dibacakan firman ngantukan. Potong 5. Gitu. Terima kasih. Oke, baik. Bapak Ibu ada yang bertanya di sini? Ya. Mike. Nah, itu belakang ya. Tadi depan juga ada. Wah, seru ya. Ini dari mana Pak? Semarang juga Pak? Oh, kayaknya saya kenal Romo ini. Selamat siang Romo, terima kasih semuanya. Mungkin semua sudah kenal saya ya, saya nggak usah perkenalkan. Saya singkat aja Romo ya. Saya mau nanyakan Romo, acara ini rekoleksi untuk pengenalan daun palma ini kok saya di sini udah lama Romo, dari tahun kok baru Romo Bayu yang ngadain. Itu saya pingin tahu Romo-Romo lain kok nggak pernah. Ya maaf Romo kalau saya salah ya Romo ya. Saya mohon tahu. Itu aja mungkin pertanyaan dari saya. Ya betul. Oh, maksudnya memuji saya ini. Oh gitu. Ya baik. Besar kepala ini. Ya. Ada tambahan lagi. Satu lagi baik. Oh baik. Dan Romo Bayu kalau mimpin Ekaristi ibadat pagi ini, saya kan suka misa harian ya Romo. Setiap tata caranya kok nggak ada geser, nggak ada pindah-pindah sedikit, geser Sibori nggak pernah pindah dari situ. Itu mic itu juga pasti di situ gesernya, kalau ke kiri 5 cm besoknya 5 cm lagi. Jadi saya pikir wah ini Romo kok teliti benar, cermat sekali. Itu aja. Terima kasih Romo. Oh ini memuji lagi. Ini pujian Romo. Baik. Itu aja Romo. Ya karena saya imam ngajar, ya udah gitu aja sih, sebenarnya nggak ada yang istimewa. Saya Romo apa? Menguduskan dengan sakramen, mengajar, memimpin, udah. Ya karena saya Romo ngajar. Saya hanya melaksanakan yang memang seharusnya saya laksanakan. Udah gitu aja. Terima kasih ya. Nomor 2, kenapa saya kalau bisa begitu atentif. Itu yang saya ajak untuk seluruh umat juga, atentif. Kita ini ada di bawah kaki salib Kristus. Fokuskan dirimu, dan itu memang perlu latihan. Kalau kita terlatih pelan-pelan, lama-lama kita akan bisa seperti itu. Jadi itu kata kunci cuma 1, atentif. Penuh perhatian, penuh fokus pada yang sedang kita kerjakan. Itu saja sih Pak, terima kasih. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Ini dari Semarang juga ini. Iya, dari Cepu Romo. Cepu ini Cepu. Tukang laporin Cepu. Kalau Cepu ikutnya Keuskupan Surabaya Romo. Oh, baik. Silakan Bapak Cepu. Ada 2 pertanyaan Romo. Yang pertama, kalau kita memang di Purwakarta pasti kalau Minggu Palma ada palma ya. Tapi kan sebenarnya Katolik itu di seluruh dunia kan bisa jadi misalkan nih, ternyata waktu kita mempersiapkan palma kita nggak nemu pohon palma.
kita nggak nemu daun palma, itu boleh nggak diganti dengan daun yang lain? Nah, itu satu. Terus yang kedua, kalau lihat di pasionya saat Minggu Palma sama Jumat Agung, kalau Jumat Agung itu kan dinyanyikan, sedangkan di Minggu Palma itu hanya dibacakan. Nah, itu ada pesan khusus nggak? Atau memang tradisinya seperti itu gitu? Itu aja Romo, makasih. Saya jawab dari yang kedua, nggak ada keharusan kok. Mau dibacakan semua juga boleh, Minggu Palem baca, Jumat Agung baca boleh, mau nyanyi semua juga boleh, Minggu Palem nyanyi, Jumat Agung nyanyi, itu sebenarnya baca garis miring nyanyi, itu pilihan. Kenapa kok kita Minggu Palem baca, kasihan sama yang nyanyi. Nanti kan kebanyakan nyanyi, pusing, stres ya gitu ya, maka udah baca aja gitu, kasihan aja, cuma gitu aja. Kalau orangnya kita banyak, yang latihan banyak, kapan-kapan kita nyanyi. Tapi masalahnya kalau Minggu Palem nyanyi, kamu juga ngantuk-ngantuk gitu ya. Itu intinya nggak ada keharusan, itu pilihan. Baca garis miring nyanyi kan, kadang-kadang kita juga baca, kadang-kadang nyanyi kan dalam misa itu. Terus yang pertama, boleh nggak? Sekarang saya tanya pada yang umat sini, boleh nggak daun yang lain? Boleh. Ada dasarnya nggak? PPP nomor berapa? Ya pokoknya ada. tadi kita sudah baca ya. Boleh ranting palma atau ranting yang lain. Yang penting daun. Jadi daun apa saja Pak? Ya. Daun pintu nggak boleh kalau itu. Ini Bu Intan ini stres ini. Daun pintu. Intinya apa saja boleh. Suatu kali Bapak, tadi saya bilang ya, eksperimen aja. Bapak nanti Minggu Palem bawa daun jambu, bawa aja, gak apa-apa. Terus pulang ditancap, boleh nggak itu ditancapin di salib? Tetap boleh, karena itu sama dengan nilainya kemenangan Kristus. Gitu Pak. Saya tantang Bapak nanti Minggu Palem. Berani nggak? Kalau Anda benar-benar jantan. Baik, lanjut kalau masih ada waktu, satu lagi, saya kira satu lagi. Silakan Dok ya, Bu Hana ya. Selamat siang Romo. Ini saya ada satu pertanyaan. Kenapa masyarakat yang sama yang memuja-muja Tuhan Yesus pada waktu Minggu Palma itu kok bisa beralih pada hari Jumat Agung jadi tiba-tiba salibkan dia gitu? Itu ceritanya bagaimana Romo kalau boleh diterangkan? Terima kasih. Terima kasih Dokter Hana. Itu juga ini persis pertanyaan saya waktu SD. Ini saya juga tanya bapak saya. Jawabannya saya, embuh katanya gitu. Embuh itu artinya nggak tahu ya. Persis Dok. Itu waktu kita kelas 3 SD 4 atau 3 atau 4 saya tanya seperti itu. Ternyata setelah saya gede dan menjadi Romo ketemu jawabannya. Itu orang-orang yang berbeda. Orang-orang yang berbeda maksudnya adalah ada kelompok-kelompok orang berbeda. Singkatnya, itu bukan kelompok yang sama, yang memuja, yang hosana, dan yang berseru itu kelompok yang lain lagi. Nanti dokter saya kasih linknya, di Katkit sudah ada, yang judulnya Intrik Pembunuhan Yesus. Nanti di live streaming kalau pengen tahu, mungkin pertanyaan sama, kok ini orang yang memuji ke orang yang salibkan, itu kelompok berbeda. Tapi rinciannya bagaimana, nanti silakan bukan YouTube yang ini ya, kalau ini YouTube Gereja Katolik Purwakarta, yang satu lagi yang punya saya sendiri. Tapi sebelum itu tolong kalau yang ini di subscribe, yang ini, tolong subscribe. Kalau yang Katkit nggak usah, udah kebanyakan, yang ini aja ya. Yang ini sombong amat. Pak Mariono mulai berani ya. Pak Mariono mulai berani ya. Udah mulai, oke. Yang ini di subscribe, yang Katkit enggak, judulnya Intrik Pembunuhan Yesus. Nanti boleh saya kirimkan lewat grup mana, bolehlah. Supaya nanti kalau pas Minggu Palem kebayang, ini orangnya beda gitu. Nanti boleh ditonton. Tapi kalau ini kurang waktu untuk saya menjelaskan lebih rinci. Terima kasih. Udah, habis ya? Habis. Oke. Habis, terima Pertanyaan kasih. sudah selesai. Terima kasih Bapak Ibu, boleh tepuk tangan? Ya. Oke. Romo jangan kemana-mana dulu. Orang Semarang, orang mana? Oh ada Sorong, terima kasih dari Sorong ya.
Dadah, Yang di makasih. Sorong, yang di Semarang. Makasih Ya, semuanya. terima kasih. Shalom alaikum. Alaikum shalom.